Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Zara Hairudin dari kelas Psikologi 1C. Hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yang materinya itu berkaitan dengan tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya. Lalu untuk submateri yang akan saya bahas itu yang pertama ada profil tokoh. Jadi profil tokoh ini berisi tentang latar belakang tokoh. Lalu yang kedua ada kontribusi tokoh pada psikologi. Pada pembahasan ini itu menjelaskan tentang kontribusi besar yang dilakukan tokoh dalam bidang psikologi. Dan yang terakhir ada karya para tokoh. Jadi pada bagian ini tuh menguraikan tentang beberapa karya dan publikasi populer populer dari tokoh terkait. Nah, untuk tokoh psikologi perkembangan yang akan saya bahas itu yang pertama ada Stanley Hall, yang kedua ada Piaget, dan yang terakhir ada Erikson. Nah, untuk yang pertama tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya yang akan saya bahas itu ada Granville Stanley Hall atau Stanley Hall. Jadi Stanley Hall ini adalah seorang psikolog yang memberikan dorongan dan arahan awal bagi perkembangan psikologi di Amerika Serikat. Stanley Hall juga sering dianggap sebagai pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Hall juga banyak berperan dalam mengarahkan gagasan Charles Darwin, Sigmund Freud, dan tokoh-tokoh psikologi ataupun filsafat lainnya ke dalam arus psikologi pada masanya. Jadi Stanley Hall ini tuh lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1844 di Asheville di daerah Massachusetts di Amerika Serikat. Ayahnya seorang politikus dan ibunya seorang guru. Terus pada umur 14 tahun, Hall ini tuh berjanji dia itu mau menjadi seseorang yang berpengaruh di dunia gitu. Jadi beliau itu masih umur 14 tahun tapi beliau itu memiliki cita-cita yang sangat apa ya, sangat berarti gitu. Dia mau menjadi seseorang yang berpengaruh untuk dunia gitu. Lalu Hal ini sebelum dia kuliah di Williston College, Hal juga pernah sekolah di yang namanya Williston Academy pada tahun 1861. Lalu kemudian dia melanjutkan studinya di Williston College dan mengambil jurusan filsafat dan beliau juga lulus pada tahun 1867. Lalu beliau melanjutkan studi S2-nya di Union Theological Seminary dan beliau mengambil jurusan teologi. Nah, jurusan teologi ini itu merupakan jurusan yang berkaitan dengan agama, spiritual, dan juga kepercayaan. Jadi, alasan si Hall ini tuh mau mengambil jurusan teologi itu karena dia mau tahu gitu, kenapa agama itu bisa seberpengaruhnya sama manusia gitu. Jadi dia mau mencoba memahami lebih dalam tentang kepercayaan agama dan bagaimana agama ini tuh bisa mempengaruhi manusia ataupun masyarakat gitu. Jadi dia mau tahu apa sih dampaknya agama sehingga membuat seseorang itu bisa sebegitu berpengaruhnya gitu. Bahkan juga seseorang bisa mengubah dirinya sendiri 180 derajat gitu. Apa namanya berubah untuk agama yang dianutnya seperti itu. Tapi meskipun dia awalnya fokus pada jurusan teologi, minatnya akhirnya beralih ke psikologi dan pendidikan. Nah, terus dia kenapa tuh tertarik pada jurusan psikologi? Dia tertarik pada jurusan psikologi karena dia membaca buku yang judulnya itu Principle of Psychological Psychology karyanya Wilhelm Wundt. Itu walaupun pada masa si Hall ini baca buku si Principle of Psychology karyanya si Wilhelm Wundt, psikologi itu masih merupakan ilmu yang tergolong muda gitu. Tapi karena buku itu mengubah pandangan si Hall yang sebelumnya dia suka filsafat, beralih tertarik menjadi psikologi gitu. Terus kemudian si Hall ini tuh menjadi orang Amerika pertama yang mendapatkan gelar doktor PhD dalam bidang psikologi di Harvard University. Nah, selama dia kuliah di Harvard itu dia dibimbing oleh William James dan Henry P. Bonwich yang merupakan tokoh penting dalam sejarah psikologi. Nah, setelah
si Stanley ini lulus dari setelah si siapa namanya si Stanley ini lulus dari Harvard, si Stanley ini belajar tentang psikologi eksperimental di laboratorium eksperimen Wundt yang dikenal sebagai laboratorium psikologi eksperimental pertama. Nah, dia di apa namanya di laboratorium ini si Hal itu belajar tentang bagaimana melakukan eksperimen psikologis dengan menggunakan alat dan teknik yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari pengalaman manusia. Hal juga belajar mengenai teori Wilhelm Wundt, yaitu strukturalisme. Jadi strukturalisme itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dasar pikiran manusia yang terdiri atas sensasi, persepsi, dan juga atensi. Seperti itu. Lalu setelah si Hall ini belajar dari labnya si Wilhelm Wundt yang ada di Jerman, Hall ini kemudian kembali ke Amerika dan mendirikan lab psikologi pertama, lab lab psikologi eksperimental pertama di Amerika, tepatnya di John Hopkins University. Nah, setelah itu dia menjadi nah, pokoknya setelah dia kembali ke Amerika Serikat, si Hall ini tuh bekerja dengan Won. Si Hall ini menyampaikan serangkaian kuliah yang berfokus pada pendidikan. Meskipun awalnya si Stanley ini tuh dia memulai karirnya sebagai pengajar bahasa Inggris dan filsafat, si Hall ini tuh akhirnya dia mengambil posisi sebagai profesor psikologi dan pedagogik di John Hopkins University. Itu. Lalu si Stanley juga mendirikan American Journal of Psychology pada tahun 1887. Nah, selanjutnya pada tahun 1892, si Hall ini terpilih menjadi presiden pertama American Psychological Association atau APA pada tahun 1892. Nah, pada tahun pada tahun 1909, dia mengundang sekelompok psikologi terkenal, termasuk Sigmund Freud, untuk berbicara di Universitas Clark. Nah, kunjungan si Sigmund Freud ke Universitas Clark yang ada di Amerika Serikat itu membuat orang-orang Amerika tuh menjadi makin tertarik sama psikologi gitu karena berkat apa ya, berkat pidatonya si Freud gitu ke Amerika. Nah, berkat dari situ psikologi di Amerika tuh menjadi sangat berkembang berkat kontribusinya si Stanley yang membawa si Sigmund Freud ke Amerika untuk menyampaikan pidatonya mengenai psikologi seperti itu. Lalu selanjutnya ada kontribusi Stanley dalam psikologi. Nah, kontribusi si Stanley Hall dalam psikologi itu yang pertama dia mendirikan lab psikologi eksperimental pertama di Amerika yang sudah tadi saya singgung yang terletak di John Hopkins University. Kemudian beliau mendirikan American Journal of Psychology. Lalu dia juga membimbing 11 dari 14 dokter psikolog yang telah diberikan Amerika Serikat. Beberapa di antaranya yang belajar di bawah bimbingannya beliau itu ada Lewis Terman, John Dewey, dan James McCann yang merupakan tokoh psikologi. Lalu dia juga membantu mendirikan Universitas Clark yang merupakan universitas pasca sarjana pertama di Amerika Serikat. Nah, terus kontribusi lainnya juga Hall mengundang Sigmund Freud untuk berbicara di Universitas Clark. Itu. Lalu dia juga memperkenalkan atau mengembangkan konsep storm dan stress untuk menggambarkan masa remaja sebagai periode yang penuh gejolak dan konflik. Walaupun meskipun konsep ini tuh diperdebatkan, namun eh apa namanya konsep ini tuh merupakan konsep awal atau titik awal yang penting dalam studi psikol studi tentang studi tentang psikologi remaja. Lalu yang terakhir si Hall ini tuh mengembangkan metode kuesioner. Jadi dia mengembangkan berbagai jenis metode kuesioner untuk mempelajari minat, sikap, pengalaman remaja. Nah, metode kuesioner ini tuh kemudian menjadi alat yang sangat penting dalam penelitian psikologi sampai sekarang. Lalu yang terakhir itu ada karya dan publikasi populer.
Jadi si Hall ini tuh menulis sebuah buku. Ini sebenarnya bukunya ada banyak, tapi ini saya ringkas saja bukunya. Jadi yang bukunya tuh yang paling terkenal aja gitu, yang paling populer. Jadi yang pertama ada Adolescence yang ditulis tahun 1904, jadi membahas tentang perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi pada remaja. Lalu ada Senescence, The Last Half of Life yang ditulis pada tahun 1922 yang membahas tentang proses penuaan dan perubahan psikologis yang terjadi pada lansia. Lalu yang terakhir ada Life and Confession of a Psychologist yang ditulis pada tahun 1923. Jadi buku ini tuh berisi autobiografi Stanley yang berkisah tentang kisah hidupnya, perjalanan karirnya, dan pemikirannya tentang psikologi. Lalu em, tokoh psikologi perkembangan selanjutnya itu ada yang namanya Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini adalah seorang psikolog perkembangan asal Swiss. Beliau itu merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi anak. Piaget dikenal karena mengembangkan teori kognitif anak tentang bagaimana anak itu berpikir dan belajar. Jadi Piaget ini tuh lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1896 di Neuchâtel, Swiss dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Beliau dibesarkan oleh keluarga yang memiliki latar belakang akademis. Ayahnya yang bernama Arthur Piaget adalah seorang profesor sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel, Swiss. Nah, hal tersebut tuh yang akhirnya memberikan pengaruh besar pada minat Piaget terhadap dunia akademik dan penelitian sejak usia dini. Lalu pada usia 11 tahun, eh, ketika dia menjadi murid di sebuah sekolah menengah di Neuchâtel, dia menulis pesan singkat tentang seekor burung pipit albino. Kayak dia tuh nulis kenapa burung pipit albino ini tuh apa namanya tampilannya tuh beda sendiri gitu dibandingkan dengan burung pipit pada umumnya seperti itu. Nah, dia tuh mau tahu kenapa hal ini tuh bisa terjadi. Kenapa si burung ini tuh berbeda tampilannya sama burung pipit lain. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya pada usia 15 tahun, dia telah menjadi pengarang lebih dari 20 publikasi ilmiah mengenai moluska. Jadi moluska itu adalah kelompok hewan intervertebrata yang tidak bertulang belakang yang memiliki tubuh lunak. Seperti contohnya tuh kayak siput, cumi-cumi, gurita. Nah, penelitian tersebut tuh membuat si Piaget ini tuh terkenal di kalangan ahli biologi Eropa. Dan beliau juga sempat mendapat tawaran untuk menjadi seorang peneliti di sebuah museum sejarah alam. Tapi tapi dia tuh di apa namanya nggak jadi karena usianya tuh masih masih muda, kayak belum belum cukup umur lah gitu untuk menjadi seorang peneliti. Lalu selanjutnya setelah lulus SMA dia belajar ilmu alam atau biologi di Universitas Neuchâtel di mana dia memperoleh gelar PhD. Nah, selain mempelajari biologi, si Piaget ini juga mempelajari ilmu filsafat pada tahun pada tahun Pada tahun 1918, Piaget menerima gelar doktor dalam bidang zoologi. Zoologi itu biologi dari Universitas Neuchâtel. Pekerjaan awalnya berfokus pada bidang biologi, tetapi pada tahun 1920-an dia mulai beralih ke pekerjaannya sebagai psikolog. Lalu setelah itu dia melanjutkan studinya di Universitas Zurich. Nah, setelah 1 semester dihabiskan di Universitas Zurich, di mana dia mengembangkan minatnya pada psikoanalisis, dia kemudian meninggalkan Swiss ke Perancis. Lalu kemudian dia menghabiskan 1 tahun bekerja di sekolah yang ada di Perancis. Sekolahnya itu namanya École de la Lune de la Gonzubel, yang merupakan sekolah anak laki-laki yang didirikan oleh Alfred Binet dan The Simon. Jadi Simon bersama Binet itu mengembangkan sebuah tes. Ya, jadi siapa namanya si Simon sama Binet itu mengembangkan sebuah tes pengukuran teks untuk pengukuran kecerdasan. Jadi Piaget ini tuh
beralih menjadi psikolog karena dia ikut proses ikut project tesnya si sorry ikut project tes intelijensi yang diadakan sama si Binet dan Simon ini untuk anak-anak di Perancis. Nah, proyek tersebut tuh memberikan si Piase ini tuh wawasan yang berharga tentang perkembangan kognitif anak. Nah, selama dia bekerja di proyek ini, si Piase ini tuh mengamati dengan seksama kayak gimana sih anak-anak tuh menjawab pertanyaan dalam tes, dan dia juga mulai sadar kalau kesalahan anak-anak itu tidak sepenuhnya karena anak itu tuh bodoh, tapi seringkali mencerminkan cara berpikir yang berbeda dari orang dewasa. Lalu kemudian pada tahun 1923, Piaget ini itu menikah dengan Valentine Chardonnay. Pasangan ini tuh memiliki tiga orang anak, yaitu ada Jacqueline, Lucine, dan juga Lauren, yang perkembangan intelektualnya sejak bayi hingga bahasa dipelajari oleh Piaget. Nah, Piaget ini tuh memperoleh pengalaman yang mendalam tentang bagaimana pikiran anak berkembang. Beberapa temuan penting yang dia dapatkan selama dia selain meneliti anaknya sendiri gitu ya, dia juga meneliti anak-anak lain. Nah, terus temuan penting yang dia dapat itu yang pertama ada tahap perkembangan kognitif, konsep skema, proses asimilasi, asimilasi dan akomodasi, dan ada peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Nah, terus kontribusi Piaget dalam psikologi itu apa saja ya? Jadi kontribusi Piaget dalam psikologi itu ada tahapan perkembangan kognitif. Jadi tahap perkembangan kognitif itu ada yang namanya sensi motor stage yang dimulai pada tahun 0 sampai 2 tahun, ada tahap pre-operational stage yang dimulai pada tahun 2 sampai 7 tahun, ada concrete operational stage yang dimulai pada anak usia 7 sampai 11 tahun, lalu yang terakhir ada formal operational stage yang dialami oleh anak berusia 11 tahun hingga anak itu dewasa. Lalu ada juga konsep skema, ada juga proses asimilasi dan akomodasi. Lalu ada peran bahasa dalam perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi ada bahasa sebagai alat berpikir, bahasa sebagai alat sosial, dan bahasa sebagai pembentuk pemikiran. Lalu karya publikasi ada beberapa karya dan publikasi populer si Piaget ini tuh ada yang namanya The Language and Thought of the Child yang ditulis pada tahun 1923 yang menjelaskan tentang bagaimana bahasa dan pikiran anak saling berhubungan. Lalu ada Judgment and Reasoning in the Child yang ditulis pada tahun 1924 yang berisi tentang cara berpikir anak dalam membuat keputusan dan alasan. Lalu ada The Origins of Intelligence in Children yang ditulis pada tahun 1948 yang berisi tentang eh jadi buku ini tuh menjelaskan secara lengkap tentang teori perkembangan kognitifnya tuh yang tadi esensi motor stage, praoperasional stage gitu. Itu terdapatnya di buku The Origins of Intelligence in Children. Lalu selanjutnya ada The Children's Conception of the World. Jadi buku ini tuh membahas tentang gambaran bagaimana anak-anak memahami dunia di sekitar mereka. Lalu ada The Moral Judgment of the Child yang berisi tentang perkembangan moral anak. Lalu yang terakhir ada The Child's Conception of Number yang ditulis pada 1952 yang berisi tentang pengembangan anak dalam belajar menghitung dan memahami konsep-konsep matematika dasar. Lalu yang terakhir itu ada tokoh psikologi perkembangan yang namanya Erik Erikson. Jadi, Erik Erikson ini itu adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teorinya tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson juga dikenal karena teorinya tentang perkembangan psikososial yang menyoroti tentang pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam membentuk siapa kita. Erikson juga terkenal karena mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Sigmund Freud. Jadi, Erik Erikson ini itu lahir pada 15 Juni tahun 1902 di Frankfurt, Jerman dan meninggal pada 12 Mei tahun 1994 di Harwich, Massachusetts di Amerika Serikat. Nah, latar belakang keluarganya ini sebenarnya cukup kompleks, teman-teman. Jadi,
ayah ayah kandungnya itu adalah seorang penjual asinan mangga. Nah, identitas ayahnya nih nggak diketahui gitu. Terus ibunya bernama Carla Abrahamson adalah seorang wanita Yahudi. Nah, orang tuanya si Erikson ini tuh kayak berpisah sebelum si Erik lahir gitu. Jadi ibunya yang namanya si Carla, kemudian dia menikah dengan seorang dosen yang namanya Dr. Theodor Hamburger. Lalu si Carla sama si Dr. Theodor ini, jadi si Carla ibunya si Erikson sama bapak sambungnya itu dia pindah ke Karlus, Jerman. Karlus di daerah Jerman Selatan. Nah, jadi karena si Erikson ini tuh dialah pada saat dia lahir itu ada baca di artikel pas saat si Erikson lahir ini tuh dia nggak tahu bapaknya tuh siapa. Jadi bapak kandungnya itu kan kalau yang sepertinya tadi saya jelaskan itu kan bapak kandungnya itu kan dia apa namanya kayak ninggalin ibunya gitu sebelum si Erikson ini lahir. Nah, pada saat ibunya itu masih pada saat ibunya itu masih mengandung si Erikson, nah ibunya ini menikah lagi kemudian sama yang namanya tadi tuh si dokter Theodor itu. Nah, pada saat melahirkan si Erikson atau pada saat si Erikson ini tuh udah mulai besar gitu. Saya baca di artikel katanya ibunya nih cerai lagi sama si dokter Theodor ini. Nah, alasannya tuh nggak ada tapi intinya tuh si Erikson ini tuh pas dia udah mulai ngerti gitu ya. Dia tuh bingung sebenarnya bapaknya dia nih siapa gitu. Nah, ketidakjelasan mengenai identitas ayahnya dan pergantian sosok ayah dalam hidupnya ini memicu minat Erikson pada pertanyaan-pertanyaan tentang identitas dan asal usul diri gitu. Nah, lalu ketertarikannya pada identitas semakin berkembang berdasarkan pengalamannya sendiri di sekolah. Jadi dia pernah sekolah di kuil Yahudi, dia diejek karena dia tuh apa ya kayak seorang anak laki-laki yang beda sendiri gitu sama anak-anak di sekolah itu. Jadi si Erikson ini kan tampilan fisiknya tuh tinggi, bermata biru, berambut pirang, dan berpenampilan Nordik yang menonjol di antara anak-anak lainnya tuh memicu anak-anak lainnya tuh untuk membuli si Erikson karena si Erikson ini kan apa namanya berasal dari bangsa Yahudi ya. Karena kan kalau pas dulu tuh orang-orang tuh sensitif banget kan sama orang Yahudi gitu. Jadi teman-temannya tuh ngejek, ngebully si Erikson gitu. Lalu dia juga pernah tuh sekolah di sekolah tata bahasa dan dia ditolak karena latar belakang Yahudinya gitu. Terus karena pengalaman tersebut itu memicu minatnya dia, kayak memicu lagi di minatnya dia untuk dia tuh kayak untuk menemukan jati dirinya dia kayak gitu. Lalu Erikson menyelesaikan pendidikannya di Dras Humanis Gymnasium. Jadi Dras Humanis Gymnasium itu merupakan sekolah SMA di Jerman yang menekankan pada studi klasik. Studi klasik ini itu mencakup bahasa Latin, Yunani kuno, sastra klasik, sejarah kuno. Jadi ilmu-ilmu ilmu-ilmu klasik gitulah ya. Lalu pada usia 25 tahun Erikson mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sebuah sekolah swasta namanya tuh Sekolah Wina. Nah, jadi sekolah ini tuh memiliki kegiatan yang unik di mana anak-anak dan orang tua mereka tuh menjalani psikoanalisis. Jadi psikoanalisis itu bertujuan untuk membentuk suatu individu mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mengatasi masalah-masalah emosional dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Nah, Pak, karena pengalaman mengajarnya di sekolah ini tuh si Erikson itu tuh jadi mulai apa ya, jadi mulai em, apa ya aware gitulah sama perkembangan anak-anak. Jadi melalui interaksi dengan anak-anak, orang tua, para terapis, si Erikson ini tuh dapat mengamati secara langsung gimana dinamika keluarga mereka, pengalaman masa kecil mereka yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian seorang anak. Nah, pengalaman ini juga telah membantu Erikson untuk mengembangkan minatnya pada psikologi anak dan remaja yang kemudian menjadi salah satu fokus utama dalam teorinya. Nah, terus em, si Erikson ini itu dia juga
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori. Jadi metode Montessori ini menekankan pada perkembangan inisiatif anak secara mandiri melalui permainan dan aktivitas. Nah, pengalaman ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar pada pandangan si Erikson tentang pendidikan dan perkembangan anak. Nah, penerapan metode Montessori ini contohnya tuh kayak di setiap area kelas Montessori itu dirancang berbagai jenis aktivitas tertentu seperti area matematika, bahasa, sensoris. Jadi anak-anak tuh bebas dia mau milih dia lebih tertariknya tuh di kelas mana gitu. Terus guru juga berperan sebagai pembimbing aktif yang membantu anak-anak untuk mencapai potensi maksimal mereka. Jadi selain anak dibebasin milih apapun jenis kegiatan yang mereka sukai, guru juga tetap membimbing anak-anak supaya anak-anak tuh masih bisa apa namanya masih bisa untuk dibimbing lebih lah gitu. Lalu selama si Erikson ini mengajar di sekolah Dorothy Burlingham, dia berkenalan dengan perkumpulan Freud gitu. Setelah itu dia secara aktif terlibat dalam sebuah apa ya dia tuh kayak ikut-ikut seminar, itu ikut-ikut belajar tentang teori dan praktik psikoanalisis di bawah bimbingannya Anna Freud gitu. Nah, em, kenapa si Erikson ini tuh dibimbing sama si Anna Freud? Nah, jadi Anna Freud ini tuh merupakan anak dari Sigmund Freud. Anna Freud itu merupakan seorang ahli dalam psikoanalisis anak. Nah, pengalaman dan keahliannya si Anna ini tuh sangat berharga banget bagi si Erikson yang tertarik pada perkembangan psikologi anak. Ana juga banyak relasinya di kalangan si Ana ini juga banyak relasinya di kalangan ahli psikoanalisis. Nah, hal ini juga pasti memberikan Erikson kesempatan bagus kan untuk berinteraksi dengan para ahli psikoanalisis gitu. Nah, terus dia mempelajari psikoanalisis di Institut Psikoanalisis di Wina dan tamat dari Wina itu pada tahun 1933. Nah, lalu abis dari situ reputasi si Erikson ini meningkat berkat 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 urayanya tentang perkembangan psikoanalisis gitu. Jadi tentang psikoanalisis manusia sepanjang kehidupan. Jadi teorinya itu berkaitan dengan masa kehidupan dari masa bayi sampai masa tua, terutama konsep-konsepnya tentang identitas dan krisis identitas. Jadi para psikolog itu lebih menyukai teori tahapan teori. Jadi para psikolog ini tuh lebih menyukai tahap Erikson daripada tahap psikoseksual Freud. Nah, para psikolog ini tuh berpendapat bahwa teorinya si Erikson itu relate dengan apa yang dilakukan Piaget dalam perkembangan intelektual. Nah, terus ada beberapa alasan kenapa si teori Erikson itu lebih unggul daripada Freud. Yang pertama, keunggulan utama teori Erikson dibandingkan Freud itu adalah Erikson tuh mencakup seluruh rentang kehidupan manusia, mulai dari bayi hingga usia tua, berbeda sama si Freud. Jadi si Freud ini tuh lebih fokus pada masa kanak-kanak. Erikson ini memberikan perhatian yang sama terhadap tahap perkembangan manusia termasuk masa dewasa dan usia lanjut. Nah, hal ini yang membuat teori Erikson itu lebih relevan bagi perkembangan manusia secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kenapa teori Erikson ini tuh lebih unggul dibandingkan Freud? Karena teori Erikson ini lebih menekankan pada aspek positif dari perkembangan manusia. Nah, dia tuh melihat bahwa manusia itu memilih potensi untuk tumbuh dan berkembang secara positif sepanjang hidup. Hal ini yang memberikan pandangan yang lebih optimis tentang perkembangan manusia dibandingkan dengan teori Freud yang menekankan pada batin dan dorongan seksual pada remaja. Nah, terus si Erikson ini juga apa ya? Si Erikson ini tuh juga dikagumi karena observasinya yang tajam dan penerapan 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 teorinya yang peka dan perasaan kasihnya dalam segala aspek yang bersifat manusiawi. Nah, si Erikson ini tuh dikenal memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam. Erikson mampu untuk mengamati perilaku manusia dengan cermat dan mendalam baik pada anak-anak maupun dewasa.
Nah, hal yang paling menonjol dari si Erikson dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan lainnya itu adalah si Erikson ini tuh merupakan seseorang yang tulus gitu. Jadi dia tuh mau membantu manusia untuk mencapai potensi terbaiknya gitu. Jadi dia tuh nggak mau seseorang itu merasakan apa yang dia rasakan di masa lalunya. Jadi kan seperti yang sudah saya singgung di awal kan, karena dia nggak tahu kan identitasnya tuh kayak bapaknya tuh siapa gitu. Jadi dia tuh nggak mau manusia tuh kayak kebingungan sama identitas dirinya. Kayak dia tuh mau memberikan kontribusi yang apa ya, yang besar lah gitu mengenai mengenai identitas diri seseorang gitu. Dia nggak mau orang-orang tuh ngalamin hal seperti dia gitu. Jadi Erikson ini tuh merupakan salah satu ilmuwan yang saya sukai karena beliau ini tuh sangat tulus untuk membantu apa ya untuk membantu manusia gitu, untuk membantu seseorang gitu. Sebenarnya ilmuwan lain juga kalau dibilang tulus sih tulus ya, cuma yang membuat saya kagum sih itu dari si Erikson ini. Karena si Erikson ini tuh apa ya, nggak mau lah gitu orang-orang itu merasakan seperti apa yang dia rasakan gitu. Lalu ada kontribusi Erikson dalam psikologi. Nah, kontribusinya si Erikson ini tuh dia mengembangkan teori psikososial tentang kepribadian. Jadi yang pertama ada tahap satu, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, untuk ininya bisa kalian lihat lebih jelasnya. Nah, terus ada karya karya dan publikasi populer yang ditulis sama Erikson, yaitu ada yang namanya Childhood and Society yang ditulis pada tahun 1950. Jadi buku ini itu menjelaskan tentang 8 tahap perkembangan manusia dari bayi hingga usia lanjut serta konflik-konflik psikologis yang dihadapi pada setiap tahap. Jadi berisi tentang yang ini nih. Lalu yang kedua ada Identity Youth and Crisis yang ditulis pada tahun 1968. Buku ini tuh merupakan buku penting karena membahas tentang pembentukan identitas pada masa remaja. Erikson menjelaskan tentang bagaimana remaja mencari jati diri dan mengatasi krisis identitas yang mereka hadapi. Gitu. Jadi buku ini tuh lebih menekankan pada krisis-krisis yang dialami sama remaja gitu. Terus ada Life History and the Historical Moment yang ditulis pada tahun 1975. Buku ini membahas tentang hubungan antara sejarah pribadi individu dengan sejarah sosial dan budaya. Jadi buku ini tuh berisi tentang kaitannya kaitannya eh, s- kayak sejarah pribadi itu tuh maksudnya tuh kayak pengalaman mungkin ya. Pengalaman pribadi seseorang itu berpengaruh nggak sih sama apa sama kondisi lingkungan sekitarnya seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada Dialogue with Erik Erikson yang ditulis pada tahun 1995. Jadi buku ini yaitu bukan bukan maksudnya Dialogue with Erik Erikson tuh bukan bukan podcast atau wawancara ya. Karena kan si Erik Erikson ini kan sudah meninggal dari tahun 19 dia meninggal kan tahun 1994 gitu kan. Jadi buku ini tuh berisi tentang kayak kumpulan wawancara dengan Erik Erikson tentang teori pemikirannya. Buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana cara Erik Erikson itu mengembangkan ide-ide teoritisnya dan bagaimana dia melihat perkembangan psikologi. Jadi seperti itu. Jadi berisi tentang kumpulan-kumpulan wawancara sama teori-teorinya Erikson tuh dirangkum jadi satu di buku Dialogue with Erik Erikson. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf jika ada kata-kata yang sedikit menyinggung. Dan semoga materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian yang membaca. Dan terima kasih sudah mendengarkan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.